Halo, selamat datang kembali sahabat Aqua. Kita sekarang ada di pengajian tafsir untuk season 2, tepatnya di episode ke-42 dalam mengkaji Juz 2. Tentu saja, kajian kita ini selalu diselenggarakan di bawah bimbingan dan pengawasan Ustadz Ahmad Alifian, BA LCMA. Senang banget rasanya bisa bareng-bareng lagi sama kalian hari ini, di mana kita bakal terus mewujudkan tagline kebanggaan kita, Taqwa Talks with AI. When Taqwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Nah, hari ini kita punya topik yang benar-benar luar biasa mendalam nih. Kita akan bedah tuntas surah Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Kita akan lihat sama-sama, gimana sih ayat yang turun belasan abad lalu ini kok bisa secara menakjubkan, sangat relevan dengan realitas kehidupan modern kita sehari-hari? Oke, biar nggak penasaran, ini dia garis besar yang bakal kita obrolin hari ini. Kita mulai dari pengantar dan munasabahnya, terus kita gali makna sejati dari ketundukan total atau sil dan kafah, ngebahas bahaya dari langkah-langkah setan yang super halus, peringatan buat kita kalau sampai tergelincir, dan pastinya ditutup dengan gimana kita nerapin kafah di zaman sekarang. Kita masuk ke bagian pertama nih, pengantar kajian Juz 2, munasabah antara profil orang munafik dan mukmin. Nah, sebelum kita bongkar ayat 288, kita harus tahu dulu nih posisi atau munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Para ulama tuh memperlihatkan kontras yang tajam banget. Coba perhatikan, di satu sisi pada ayat 204-206 ada profil orang munafik yang kerjanya bikin kerusakan. Terus kalau disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesombongan mereka malah makin menjadi-jadi. Tapi di sisi lain, ayat 207 justru menceritakan profil mukmin sejati yang rela mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri cuma demi mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontras antara kemunafikan yang merusak dan pengorbanan mukmin yang total ini benar-benar jadi pembuka yang sempurna banget buat perintah luar biasa yang bakal kita bahas selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, makna silm dan kafah, panggilan untuk ketundukan total. Ini dia inti dari Al-Baqarah ayat 208. Sebuah panggilan yang sangat langsung, tapi juga penuh cinta dari Sang Pencipta buat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk merangkul iman kita seutuhnya, tanpa menyisakan satu bagian pun dari hidup kita di luar bimbingannya. Biar lebih paham, mari kita bedah dua kata kunci utamanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi ngejelasin kalau kata silm itu berakar dari makna ketundukan, Islam, dan kedamaian. Jadi saat kita tunduk sepenuhnya, disitulah kita bakal nemuin kedamaian sejati. Terus kata kafah, nah ini penting banget. Kafah itu menekankan kalau ketundukan kita tuh harus mutlak, menyeluruh, tanpa terkecuali. Beragama itu bukan kayak kita lagi makan di meja prasmanan ya, di mana kita bisa asal ambil ajaran yang kita suka aja, terus ninggalin yang kerasa berat atau nggak nyaman buat kita. Kadang emang susah ya, ngelepasin zona nyaman atau kebiasaan lama kita. Ada satu kisah inspiratif yang disebutkan di banyak kitab tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah kisah tentang sahabat mulia, Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Beliau ini awalnya adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam dengan sangat tulus. Tapi, di masa awal keislamannya, beliau dan beberapa temannya sempat ngerasa berat buat ninggalin kebiasaan lama. Mereka masih pengen mengagungkan hari Sabat dan membaca Taurat di malam hari dengan alasan kehati-hatian. Nah, turunnya ayat ini benar-benar jadi pelajaran ilahi yang luar biasa indah buat beliau dan kita semua. Ketundukan utuh itu artinya berani ngelepasin sisa-sisa kebiasaan masa lalu yang udah nggak sejalan dengan syariat Rasulullah SAW. Pokoknya harus 100%, harus kafah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bahaya langkah-langkah setan. Di paruh kedua ayat tadi ada peringatan yang super keras nih. Imam As-Sadi dalam tafsirnya ngingetin kita kalau setan itu cerdas banget. Dia jarang loh langsung ngegoda kita buat ngelakuin dosa besar seketika. Dia tuh main halus, pakai khutuwat atau langkah-langkah kecil. Pertama dia bakal tanamin keraguan kecil atau syubhat di hati kita. Terus pelan-pelan dia dorong kita buat milah-milah kewajiban agama. Misalnya setan bisikin, sholat sih kamu udah rajin. Tapi kalau urusan bisnis curang dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, penyimpangan pelan-pelan inilah yang akhirnya narik kita jauh banget keluar dari zona kafah tadi. Makanya ayatnya ditutup dengan sangat tegas. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Poin krusialnya di sini adalah, setan itu punya tujuan utama buat ngancurin kedamaian dan ketundukan total kamu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini musuh yang aktif beraksi, bukan musuh pasif. Dia terus-terusan merancang strategi buat menghentikan perjalanan spiritual kita. Lanjut ke bagian keempat, peringatan bagi yang tergelincir di ayat 209.
Kita sadar betul kalau manusia itu makhluk yang penuh kelemahan dan rentan bikin salah. Disinilah letak pengingat kuat dari ayat 209. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi jika kamu menyimpang sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran yang nyata, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ini ngebahas konsep zalaltum alias tergelincir. Ayat ini dengan tegas memperingatkan kita kalau berpaling atau sengaja menyimpang padahal kita udah tahu kebenarannya, wah konsekuensinya benar-benar berat. Perhatiin deh, di ujung ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan dua nama agungnya, Al-Aziz dan Al-Hakim. Para ulama klasik kayak Imam Ar-Razi ngejelasin kalau ini sama sekali bukan kebetulan. Al-Aziz itu yang maha perkasa, yang nggak mungkin bisa dikalahkan, dan kehendaknya nggak ada yang bisa nandingin. Terus Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang meletakkan segalanya tepat pada tempatnya, termasuk keadilan ilahinya. Ini jadi pengingat telak buat kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mampu ngasih balasan atas penyimpangan kita. Dan dia pasti bertindak sangat adil. Teguran ini tuh sebenarnya wujud kasih sayang, biar kita buru-buru balik ke jalan yang lurus. Terakhir, bagian kelima. Penerapan kafah di era modern kita saat ini. Jadi sahabat takwa, pertanyaannya sekarang, praktek Islam kafah di dunia modern yang serba cepat dan penuh godaan ini tuh kayak gimana sih wujudnya? Mempraktekkan Islam kafah hari ini berarti iman kamu nggak cuma berlaku di atas sajadah doang. Iman itu harus ikut turun dan ngendaliin etika bisnis kamu. Ia harus mastiin kamu punya integritas dan kejujuran full di tempat kerja. Kafah juga berarti punya kesadaran digital, ngejaga mata dan jari-jari kamu dari konten yang haram waktu lagi scrolling media sosial. Dan pastinya, kafah itu nunjukin keadilan, kesabaran, dan karakter Islami waktu kumpul sama keluarga atau di lingkungan sosial. Intinya, diri kamu yang lagi ada di masjid dan diri kamu pas lagi di kantor harus tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin kalian dengan satu renungan provokatif ini sahabat takwa. Coba periksa kembali kehidupan kalian hari ini dan tanyain ke diri sendiri. Langkah-langkah kecil setan mana sih yang mungkin tanpa sadar lagi saya ikutin saat ini? Dan aspek spesifik apa dari kehidupan modern saya yang belum 100% saya tundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita jadikan obrolan kita hari ini sebagai pemantik buat terus memperbaiki diri dan merengkuh kedamaian sejati dalam pelukan Islam secara kafah. Terima kasih banyak udah menyimak pengkajian tafsir kita sampai beres. Sampai jumpa di episode berikutnya.